Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan mengkaji kitab, mengawali kajian kita, kitab Jami' Ulum wal Hikam, yang insyaallah kita akan mencoba belajar bersama mengkaji kitab ini dari hadis pertama, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa menghatamkan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita, pintu pikiran kita bukakan sehingga kita bisa mengambil manfaat dari kajian kitab ini, ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Rajab. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan penulis, baik itu Syekh Ibnu Rajab dan sebelumnya itu Syekh Imam An-Nawawi dan Syekh Ibnu Salah, yang menginspirasi bagaimana mereka mengumpulkan hadis-hadis dari sekian banyak hadis yang ada, sehingga memudahkan kita untuk mencari atau memilih yang akan menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mereka Allah limpahkan karunia-Nya, pahalanya, dan Allah golongkan dalam golongan para sholihin, para ulama, para siddiqin, ya. Dan termasuk juga kita yang kita mencoba untuk mengkaji dan menelaah, kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Rajab di sini, al-haditsul awal, qala rahimahullah, an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yaqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan kalau kita perhatikan di hadis ini, ya, pentahqiq dari kitab ini mencantumkan bahwa hadis ini disebutkan di dalam beberapa kitab, ya. Di sini jadi bisa dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang masyhur. Tapi apa yang disampaikan di setelahnya, ya, bahwa ternyata hadis ini sangat unik. Hadzal haditsu qala rahimahullah tafarrada bi riwayatihi Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi an Alqamah bin Waqqas al-Laythi an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa di sini hadis ini ada tafarrud dalam riwayatnya, bahwa di dalam setiap tabaqat yang ada itu diriwayatkan oleh satu orang, dari satu orang, ternyata diterima dari satu orang dan diterima lagi dari satu orang, kemudian sampai ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tentu hadis ini meskipun di setiap tabaqat ada satu orang, tetapi mereka minats thiqat, ya. Wa laisa lahu tariqun yasihhu ghairu hadza, bahwa tidak ada jalan yang lain
yang sahih, ya, kecuali hadat tariq, ya, ghairu hadat tariq. Dan ini seperti yang disampaikan oleh kata qala Ali bin al-Madini wa ghairihi. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ali bin al-Madini, gitu. Kemudian setelah Ibnu Rajab mengawali bagaimana kondisi dari sanad ini, beliau masuk ke selanjutnya, ya. Beliau menyampaikan beberapa bahwa hadis ini banyak disampaikan juga oleh para perawi yang lain dari ini, kemudian dengan mana yang berbeda, tetapi kualitas yang derajat hadis sanadnya yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu lebih tegas dan jelas, gitu. Sebagaimana ini disampaikan, diambil oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabnya. Dan para ulama sepakat menerima kesahihan hadis ini dan menerima hadis ini, gitu. Bahkan Imam Bukhari menegaskan hadis ini di tempat pertama di dalam kitabnya, bahkan menegaskan sebagai isyarat bahwa setiap amalan tanpa diiringi karena Allah, maka amalan itu adalah batil, dan tidak ada la thamrata lahu fid dunya wala fil akhirah, tidak ada natijah atau tidak ada nilai, tidak ada buah, tidak ada hasil baik di dunia dan juga di akhirat, gitu. Dan yang menarik lagi apa yang disampaikan oleh Abdurrahman Ibnu Mahdi, "Lau sannaftul abwaba la ja'altu haditha Umar fil a'mal bin niyati fi kulli babin." Kalau aku menyusun bab-bab, maka aku akan menjadikan hadis Umar ini, hadis Umar yang hadisnya fil a'mali bin niyat fi kulli bab, di dalam setiap bab. Karena ini bagaimana nilai dari hadis ini. Bahkan di riwayat yang lain, man arada ayyusannifa kitaban, siapa yang ingin menulis kitab, fal yabda bi hadithi al-a'malu bin niyat, maka mulailah dengan hadis al-a'malu bin niyat. Ini beliau berpendapat ketika menilai, ya, bahwa kandungan dari satu hadis ini itu sangat luar biasa. Dan ini bagaimana para ulama menilai hadis ini, ya. Dari sekian banyak, jadi Imam Ibnu Rajab mengumpulkan beberapa pendapat tentang hadis ini, ya. Ini bisa dilihat di layar kaca. Imam Asy-Syafi'i menyampaikan bahwa hadis ini sulusul ilm. Sulus itu dari salasah, dari 3. Jadi kalau sulus itu sepertiga. Sepertiga ilmu itu ada di dalam hadis ini. Wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Dan ini hadis ini masuk ke 70 bab dari bagian fikih, gitu. Kemudian dari sekian ulama ini hampir sama senada, bahwa apa yang disampaikan menarik di sini dilihat ada alif, ba, jim, dal, ha, dan waw. Dan ini beberapa hadisnya. Hadis Umar innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua di ba itu hadis Aisyah man ahdatsa fi amrina hadza ila akhir. Kemudian hadis Nu'man bin Bashir al halalu bayyinun wal haramu bayyinun ila akhir. Kemudian dal, dan ternyata dari semua ulama sepakat bahwa salah satu dari hadis itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ini menjadi bagian penting dari agama ini. Sehingga di sini kita perlu memahami dengan benar apa yang ada dan terkandung di dalam hadis ini. Sehingga hadis ini kita bisa memahami kenapa para ulama memandang hadis ini penting bagi setiap muslim, gitu. Dan insya Allah kita akan kaji setelah ini apa aja yang terkandung di dalam innamal a'malu binniyat dan hadis ini khususnya.
hadis ini innamal a'malu binniyat, innama itu adalah al-hasr. Ini kalau di dalam bahasa Arab ini adalah pembatasan. Pembatasan apa? Membatasi amal-amal. Ya, amal itu dari al-amal itu dari amal. Dari jamaknya dari kata amal, kerjaan. Jadi ini adalah kerja-kerja atau amal-amal. Bin niyati dibatasi dengan apa? Dengan niat, gitu. Dan al-a'malu bin niyat ini ada beberapa pendapat ulama mutaakhirin dan mutaqaddimin. Mutaakhirin itu membatasi bahwa amalan itu diikat dengan niat, itu adalah amal-amal asy'ariyah yang dia tidak bisa dilaksanakan kecuali harus disertai dengan niat. Seperti sholat, zakat, puasa, itu yang sudah tegas dan itu harus disertakan niat di dalamnya. Itu adalah mutaakhirin. Bagaimana mutaqaddimin? Para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka mengatakan al-a'mal ala umumiha la yakhussu minha syai', bahwa amal yang dimaksud adalah amal-amal secara umum, tidak dibatasi, gitu. Ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ibn Hanbal, qala fi riwayati Hanbalin, fi riwayati Hanbal, ya, hubbil likulli man amila amalan min salatin aw siyamin aw sadaqatin aw naw'in min anwa'il birri an takuna niyyatu mutaqaddimatan fi dzalika qabla al-fi'l. Lebih dicintai bagi setiap yang akan melakukan pekerjaan, amalan, salat, puasa, sedekah atau jenis apapun itu dari sebuah kebaikan, sejatinya niat itu dikedepankan sebelum mengamalkannya. Dan beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyati, bahwa amal-amalan itu dengan niat. Ya, tergantung niatnya. Fa hadza ya'ti ala kulli amrin minal umur, bahwa ini itu terkait dengan setiap urusan dari sekian banyak urusan. Ya. Maka bisa dikatakan amalan itu bernilai dengan kehadiran niat. Maka niat itu bisa memilah suatu amalan jadi diterima atau tertolak, atau jadi baik atau rusak. Baik itu yang hukumnya jelas, ya, artinya ada wajib, sunnah, atau haram, makruh. Begitupun yang mubah, gitu. Kemudian Rasulullah menegaskan dalam hadis yang lain, wa innamal a'malu bil khawatim, bahwa amalan-amalan itu bagaimana ujungnya, bagaimana kesempurnaan akhirnya. Apakah niatnya itu hampir sama seperti sedia kala atau ada perubahan? Bahkan Imam Ahmad dalam kalimat yang lain, riwayat yang lain mengatakan, niat itu untuk menjaga diri saat hendak berbuat sesuatu, maka dirinya tidak berharap kepada manusia. Ketika kita mengamalkan sesuatu, maka dengan niat, dengan menghadirkan niat, maka itu adalah upaya untuk menjaga diri kita tidak ada yang diharapkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa niat itu? Fa ma hiya niyyah? Niat nau min anwa'il qasd wal iradah. Niat itu hampir sama, serupa dari bagian maksud atau iradah. Dan ini nanti akan kita lihat di bagaimana Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, hampir memaknakan kalimat qasd wal iradah itu hampir serupa dengan niat. An-niyatu min kalamil ulama taqa'u fi ma'nayain. Niat itu dalam kalimat-kalimat para ulama itu ada dalam dua makna. Yang pertama, tamyizul ibadat, ya, ba'daha an ba'din, membedakan ibadah-ibadah yang satu dengan yang lainnya, seperti kata tamyizi salat zuhur wal asar, seperti membedakan antara salat zuhur dan salat asar. Au tamyizil ibadat minal adat, atau membedakan ibadah-ibadah dengan adat-adat atau kebiasaan. Kata tamyizi ghuslil janabah, seperti mandi janabah, an ghuslit tabarrud, dari
membedakan mandi junub dengan mandi biar dingin. Maksudnya adalah apa? Kalau di negeri-negeri Arab, terutama yang 4 musim, ya, itu ada musim panas. Maka biasanya, ya, kalau dia tidak punya AC, akhirnya dia bagaimana membasahi badannya agar suhunya tidak apa? Untuk mendinginkan, gitu. Atau mandi, yang mandi itu tujuannya adalah untuk membersihkan diri saja. Tentu ini beda. Nah, ini para ulama mengatakan ini perlunya niat, ya. Dan ini biasanya banyak diperbincangkan dalam kitab-kitabnya para fuqaha. Mereka sangat concern di sini. Kemudian yang lainnya adalah tamyizul maksud bil amal, membedakan apa yang dituju dengan amalan-amalan. Maksudnya apa? Yang dituju itu siapa? Hal huwa lillahi wahdah? Apakah ini untuk Allah semata? Ada yang lainnya? Gitu. Apakah amalan yang diamalkan itu adalah untuk Allah atau untuk yang lainnya? Dan ini wahiyallati tujadu katsiran fi kalamis salaf al-mutaqaddimin. Wah, ini yang banyak diperbincangkan di ulama salaf terdahulu, gitu. Ini kita lihat bagaimana niat itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada yang menggunakan kata al-iradah. Minkum may yuridud dunya, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada juga di surat Al-Isra, man aradal akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan ayat yang lain, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Atau di surat Asy-Syura, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di surat Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Dan ini dimaksudkan, diinginkan hampir serupa dengan niat. Seperti ini yang disampaikan di surat terakhir, ayat terakhir, wa ma ataitum, dan apa-apa yang engkau tunaikan min zakatin, dari zakat, turiduna wajhallah, engkau inginkan, engkau maksudkan adalah wajah Allah, hanya untuk tujuan lillahi ta'ala. Di dalam Al-Quran bukan hanya kalimat al-iradah, ternyata ada juga al-ibtigha'a, ya. Hampir serupa. Di dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Kemudian wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim. Ini kalimat-kalimat ini ketika kita telah, ternyata hampir sama. Maksudnya adalah bagaimana yang dimaksud dengan al-maksud, seperti tadi ulama-ulama salaf terdahulu itu mengkhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, seperti di surat Al-Lail ayat 20. Dan kalimat niat juga ini bisa dipahami di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa contoh yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya, hadis Ubadah bin As-Samit. Ya, man ghaza fi sabilillah wa huwa la yanwi fi ghazatihi illa iqalan falahu ma nawa. Ya. Maka di sini yang pergi berjihad di jalan Allah dan dia tidak berniat di perangnya itu, pergi perangnya itu kecuali untuk iqal atau untuk ghanimah, falahu ma nawa, maka baginya adalah apa yang diinginkan. Jadi ketika dia menginginkan satu tujuan, maka dia akan mendapatkan apa yang ditujunya. Kemudian dalam hadis yang lain,
hadis Salamah ummul mukminin, ya'udzu 'aidun bil bait fayub'atsu ilaihi ba'tsun fa idza kanu bi baida minal ardi khusifa bihim faqultu ya Rasulullah fa kaifa biman kana karihan qala yuqsafu bihi ma'ahum walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamati ala niyyatihi. Di sini salah satu kalimat yang menjadi perhatian kita, yub'atsu yaumal qiyamati ala niyyatihi, dibangkitkan di hari kiamat ala niyyatihi, sesuai dengan niat-niatnya. Tidak ada yang bisa disembunyikan nanti ketika hari kebangkitan. Itu akan dikembalikan, dibangkitkan, dan akan diberikan kembali kepada al-amil, ya, yang melaksanakan. Itu sesuai dengan bagaimana al-amil itu meniatkan amalan tadi. Apakah niatnya lillahi atau di ghairihi. Hadis Zaid bin Thabit, hadis selanjutnya adalah man kanatid dunya niyyata farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyyata jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Ketika seseorang itu menjadikan dunia niatnya, maka Allah akan munculkan kefakiran di depan matanya, ya, dan akan banyak kesulitan yang dihadapi. Tetapi ketika akhirat yang ditujunya, maka Allah akan mengumpulkan baginya urusan-urusannya dan akan dikayakan hatinya, kemudian menjadikan dunia itu mudah baginya, ya. Kemudian hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini hampir sama, serupa, ya, tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imratika. Jadi menginfakkan satu nafkah dengan harapan dengan nafkah itu wajah Allah, ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang ditujukan lillahi taala, maka akan diberikan pahala baginya hatta, ya, sampai apa yang engkau suapkan ke mulut perempuanmu, artinya mulut istrimu atau keluarganya. Di sini niat, bagaimana niat itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana di kalam yang ulama? Di niat di kalam yang ulama, ya, kata-kata ulama ini banyak sekali. Salah satunya adalah an Zubaid al-Yami qala inni la uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli syai. Saya ingin sekali menjadikan niat itu dalam segala sesuatu, hatta fit ta'ami wasyarab, sehingga di dalam makanan dan minuman. Wa anhu annahu qala in fi kulli syai'in turiduhu al khair. Niatlah dalam segala sesuatu ketika engkau mengharapkannya kebaikan di dalam itu, hatta khurujaka ilal kunnasa, sehingga kamu keluar atau kemanapun, maka niatkanlah di sana untuk kebaikan dan akan mendapatkan kebaikan juga. Seperti yang disampaikan juga oleh Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, qala ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Aku tidak bisa memberikan pencegahan, ya, atau pengobatan yang sangat susah bagiku adalah untuk niatku. Li'annaha, karena niat itu tataqallabu alayya, niatnya itu berubah-berubah. Sehingga di sini Imam Ats-Tsauri mengatakan susahnya menjaga niat itu. Kemudian di dalam kalimat yang lain, talqisun niyah, ini kata-kata Yusuf bin Asbat, talqisun niyah min fasadiha ashaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat, kemudian mengumpulkannya dari keburukan-keburukan itu, kesalahan-kesalahan itu, lebih susah bagi seorang al-amil min tulil ijtihad, dari panjangnya bagaimana dia mencapai untuk ijtihad. Kemudian kalimat yang lain, salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amali bi salahin niyyah. Baiknya hati adalah dengan baiknya amalan. Wa salahul amal, dan salahnya amalan
bisolahin niyah. Maka ketika niat baik, maka akan mengakibatkan berbuah amalan yang baik, dan ketika amalan baik akan berbuah pada hati yang bersih gitu. Kemudian di dalam kalimat yang lain, para ulama salaf, man sarrahu ayyakmula lahu amalu falyusin niyyatah. Maka barang siapa yang ingin menyempurnakan amalannya, maka perbaikilah niat. Fa innallaha azza wa jalla ya'jurul 'abda idza hasunat niyyatah hatta bil luqmah. Sesungguhnya Allah itu memberikan pahala seorang hamba ketika memperbaiki niatnya, hatta bil luqmah, walaupun dengan luqmah, suapan makan kecil ya. Kemudian yang menarik lagi di sini, wa an Ibnu Mubarak qala rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu. Bahwa berapa banyak amalan kecil, tapi karena menghadirkan niat yang luar biasa, amalan kecil itu menjadi besar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, berapa banyak amalan yang besar, tetapi karena ketidakhadiran niat, atau mungkin karena kejahilannya, atau karena ketidaktahuannya, hanya niatnya sebagian saja, akhirnya amalan besar itu menjadi kecil. Banyak hal yang mubah, misalkan dia makan. Ketika dia makan hanya sekedar untuk memberikan energi biasa, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi ketika dia niatkan, ya Allah, saya dengan makanan-makanan yang halal, maka saya ingin memberikan energi bagi tubuh saya, sehingga tubuh saya bisa mencari ilmu, saya bisa beribadah, saya bisa mencari kasab, saya bisa ini, sehingga keluarga saya bisa hidup tercukupi misalkan. Ini akan semakin besar niat kita yang hadirkan, maka akan semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Wa qala Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad salah satu ulama, innama yuridullahu azza wa jalla minka niyataka wa iradatak. Sesungguhnya yang Allah inginkan, dari sekian banyak kesimpulan, menyimpulkan perbaiki niat dan keinginan kita, sedangkan hasilnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa bihadza yula ma'na ma ruwiya 'anil Imam Ahmad anna usulul Islam thalathatu ahadits. Imam Ibnu Rajab ingin kembali ke apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa usul Islam pokoknya ada 3 hadis. Yang pertama hadis al-a'malu binniyat. Kemudian man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ini hadis Aisyah. Kemudian al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Lalu apa kalimat akhirnya? Ternyata agama itu seluruhnya adalah dikembalikan ila fi'lil ma'murat, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan, wa tarkul mahdzurat, meninggalkan apa yang dilarang, wa tawaqquf anisyubuhat, yaitu berhenti setiap ada yang syubhat yang belum jelas. Wa hadza kulluhu tadammanahu haditsun Nu'man bin Bashir, yaitu di hadis yang ketiga tadi. Kemudian ini semua disempurnakan dengan 2 hadis yang lainnya, yaitu ayyakunal amalu fi dhahirihi, hendaklah amalan itu secara zahir ala muwafaqatis sunnah, mengikuti sunnah, ya. Wa hadza huwa alladhi tadammanahu hadits Aisyah, yaitu man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Jadi setelah ada halal, haram, kemudian syubhat, kemudian masuk itu mengikuti sunnah dengan hadis yang tadi. Lalu masuk lagi yang kedua, ayyakunal amalu fi batinihi. Kalau tadi zahirnya, sekarang batinnya, yuqsadu bihi wajhullahi azza wa jalla, yaitu ini dari hadis Umar, ya, al-a'malu binniyat. Dan terakhir, waqala al-Fudail, ya, Fudail bin Iyad, fi qouli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Bahwa ketika memberikan penafsiran dari hadis ini, ayat ini, liyabluwakum, yaitu ujian ini adalah untuk membedakan apakah amalan kita yang terbaik itu bagaimana. Wa qala akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu
orang yang paling ikhlas dan paling benar. Apa yang dimaksud? Innal amala idza kana khalisan, bahwa sesungguhnya amalan ketika ini khalis. Khalis itu apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu apa? Dari niat, ya. Dan ini adalah buah dari akidah. Walam yakun sawaban, maka belum sawab, lam yukbal. Ikhlas tetapi belum benar. Belum benar itu apa? Muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dicontohkannya, lam yukbal, maka tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban, atau sebaliknya, dia mengikuti sunnah, walam yakun khalisan, tetapi tidak ikhlas, belum ikhlas, lam yukbal, maka tidak diterima. Hatta yakun, bahwa sejatinya amalan itu dilaksanakan khalisan wa sawaban. Khalis, ikhlas lillahi ta'ala, sawaban muwafaqatus sunnah, atau sesuai dengan sunnah. Qala wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Ikhlas itu kalau amalan itu dilaksanakan karena lillahi ta'ala. Wasawab idza kana ala sunnah, dan benar apabila itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas dari beberapa ma'ani yang disampaikan oleh Syekh Ibn Rajab rahimahullah di dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam, di dalam hadis yang pertama, dan baru sampai kepada kalimat innamal a'malu binniyat. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis ini pembahasannya pada kesempatan yang lain insyaallah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi, ya, minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalahu minna wa minkum, walhamdulillahi rabbil alamin.